Fungsi if adalah membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika true atau false. Sehingga biasanya kalau fungsi if itu biasanya contoh sederhananya adalah nilai ya. Misalnya nilai 90 itu nilainya apa gitu ya. Kemudian misal 80 sampai 90 misal nilainya B. Nah, itu bagaimana kita menerjemahkan waktu di Excel saat dia mendapat nilai misalnya 89 menjadi dapat B. Nah, itu menggunakan fungsi if. Ya. Jadi fungsi if itu adalah membuat perbandingan logis. Salah satu yang sering kita temukan fungsi if itu ada di pemrograman ya, perbandingan jika gitu ya. Oke, kemudian kita langsung aja ke contohnya ya, fungsi if itu seperti ini ya. Nah, oke, fungsi if. Nah, fungsi if itu seperti ini. Jadi kalau misalkan di sini diketahui ada data seperti ini. Nah, data ini adalah data berat badan misalnya ya, atau BMI, apa namanya, berat ideal gitu ya. Nah, contohnya salah ada di sini. Nah, ada nama, tinggi, dan status. Ada data seperti ini, kemudian kita ternyata mau mencari dia normal atau tidak. Nah, di sini adalah menggunakan fungsi if. Ya. Jadi bisa dipelajari dulu fungsi if, rumusnya. Nah, seperti itu, oke. Nah, sehingga jika dibaca ya, jika D2, jika D2 berarti di sini hasilnya BMI ini jika D2 lebih besar sama dengan 18,5 ya, dan D2 kurang dari 25 berarti dia normal ya. Dan kalau dia tidak di lingkup dari jika dia tidak di lingkup dari 18,5 sampai 25, dia dikatakan tidak normal ya. Atau mungkin di sini saya misalnya hapus dulu. Kemudian saya drag ini. Nah, seperti ini. Jadi normal gitu ya. Kita mungkin mau mencari yang normal dulu. Nah, bisa dikatakan berarti yang normal adalah 23, kemudian 17 normal atau tidak. Tidak ya, karena rumusnya adalah 18,5, 20 normal, 36 ini tidak normal ya. Eh, Nah, sehingga saat kita punya kondisi seperti ini, kita bisa tinggal masukkan rumusnya if and diperhatikan kurungnya ya, seperti ini. Kemudian normal, misalnya kalau di luar itu tidak normal ya kita ketikkan lagi tidak normal. Untuk mengcopy paste eh, rumusnya kita tinggal drag aja. Nah, jadi seperti ini. Bisa juga misalnya contohnya nilai ya. Nilai misalnya kalau di sini ada nilai misalnya nilai nama, contohnya di sini misalnya misal di sini saya pakai perbandingan if yang eh, sederhana dulu ya. Misalnya di sini namanya Beni, Hasan, Amin, Wanda, kayak gini. Misalnya nilai di sini 80, ada 90, di sini ada misalnya 70. Kemudian eh, ada 50 misalnya. Saya buat perbandingan sederhana aja dulu. Misalnya ada 60 gitu ya. Nah, di sini saya mau buat sesuatu hal lulus atau tidak, gitu ya. Lulus atau tidak, tidak lulus. Sehingga kita bisa memasukkan dia di sini. Atau misalnya keterangan lulus atau tidak. Nah, berarti yang saya baca itu adalah dari sini, dari nilai ini ya. Misalnya saya kategorinya atau kategorinya adalah 50 atau misalnya angka dari 10, kalau sudah dapat 10 kan nggak mungkin ya. Misalnya nilai 40 itu sampai 60 misalnya itu tidak lulus.
ya, tidak lulus. Kemudian selain itu dia lulus gitu ya. Selain itu dia lulus. Atau nanti bisa ditambahkan perbandingan kalau if itu bisa diperbandingkan atau lebih dari satu ya ininya. Jadi saya pakai yang sederhana dulu. Jadi kalau misalnya 40 sampai 60 misalnya eh, dia tidak lulus. Kemudian kalau di luar 60 berarti 60 ke atas sampai 100 dia lulus gitu ya. Nah, saya pakai perbandingan yang normal aja dulu, eh, yang biasa aja dulu. Kita contoh dari sini ya. Berarti itu if ya. If setelah if itu dikurung dulu. Setelah if dia dikurung ya. Setelah if dikurung. Jadi kalau kalian arahkan ke sini, dia akan keluar logical testnya. Dia akan keluar logical testnya, kemudian ada value if true, kemudian value if false ya. Jadi sudah dibantu. Nah, ada di sini. Oke. Nah, sekarang saya buat dulu sama dengan misalnya if tadi dikurung dulu ya. Kemudian di sini nah n misalnya tadi n-nya apa di situ dikurung kalau nggak salah logika satu misalnya if nilai dari sini itu tadi saya bilang eh, lebih besar sama dengan 40 misalnya lebih besar sama dengan 40 ya. Kemudian eh, terus itu B12-nya saya klik aja. Jadi kalau diklik dia nanti ngambil kursornya kemudian harus dari kurang dari sama dengan gitu kurang sama dengan 60. Nah, ini kemudian itu hasilnya adalah, oke, kalau lupa kita bisa lihat di sini. Terus nanti ke copy paste jadi biar kita nggak susah kita copy aja dulu ini. Kemudian kita taruh misalnya di sini dulu. Kita taruh dia sebagai eh, catatan dulu ya biar nggak ngitung. Kursornya di sini ya. Saya ambil dulu di sini, saya catat dulu. Nah, ini rumusnya di sini. Ini kenapa ini saya berarti harus copy paste di sini, Ctrl J aja, kemudian Ctrl V. Nah, di sini. Jadi rumusnya seperti ini. Oke. Sama dengan tadi dikurung dulu, if dikurung dulu, kemudian n. Kalau kursornya atau kalian panah ke belakang, dia pasti error tadi ya. Kemudian seperti ini, jadi harus pakai mouse. Kemudian di sini adalah D2. Berarti yang kita cari adalah B12. Saya arahkan kursornya ke B12. Lebih besar berarti ya, lebih besar. Misalnya saya ngikutin yang itu aja, lebih besar sama dengan 40. Kemudian titik koma, terus itu B12 lagi, lebih besar, kurang dari 60 misalnya. Kemudian sudah selesai di sini. Oke, pakai mouse aja. Kemudian petik 2. Kalau true berarti dia lulus. Oh, tidak lulus gitu ya. Tidak lulus. Kemudian kalau hmm, false-nya berarti dia lulus. Kemudian saya ada yang kurang di sini tidak lulus. Oke, nah ini koma tidak boleh ya. Ketik koma harusnya. Ya, enter aja. Harusnya tidak lulus berarti logika saya yang kurang. Mungkin ada yang mau benarin? Oh ya benar ya, lulus ya. Kira-kira ada yang mau jawab? Punya saya benar nggak itu lulus kalau 80? Obi misalnya?
Benar nggak kalau 80 Benar, itu Bu. lulus? Benar, Bu. Benar ya, oke. Sehingga harusnya 60 lulus, harusnya saya tidak lulus tadi, dan ini tidak lulus. Kalau kita cek lagi rumusnya kurang dari sama dengan kurang dari 60. Berarti dia masih ya, kalau saya kasih tambah dengan apakah rumusnya berubah tidak lulus. Nah, itu ya. Yes. Berarti di sini sama dengan. Nah, ini adalah fungsi if yang sederhana, ya. Nanti kalian juga bisa nambahkan lagi, misalnya if and ada lagi di sini rumusnya, misalnya logikanya bertambah banyak itu bisa digunakan seperti itu. Jadi dicoba-coba aja. Eh, ini adalah biasanya dibantu ya. Jadi kalau kita arahkan ke sini itu logical test, value if true, value if false-nya selalu dibantu. Seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan? Tidak ada. If aman ya. Oke, oke, setelah if Mau ya, tanya, ya. Ya, boleh silakan. Siapa mau tanya tadi? saya Bu Hasan. Ya. Saya mau tanya kalau misalkan rumus ini diterapkan dan output hasilnya itu berupa warna itu gimana ya, Bu? Kalau Hmm. misal tidak lulus itu warnanya merah, terus lulus itu hijau. Nah, nanti mungkin bisa dibantu di conditional formatting ya, minutes rule. Nah, kita biasanya pakai new rule. Nah, di sini nanti kita bisa menambahkan. Saya belum pernah ya untuk ngajarin yang ini ya. Nah, formulanya apa? Set aja. Jadi misalnya di sini kita mau coba untuk, jadi maksudnya yang lulus itu berubah warna gitu ya. Kasih blok gitu maksudnya ya. Nah, kita tinggal bisa pakai rumus if warna. Bisa pakai conditional formatting atau conditional formatting. Ya, pakai conditional formatting. Jadi kita coba ya sama-sama ya. Kita pakai conditional formatting, kita cancel dulu, kita arahkan ke sini dulu. Nah, ini ya conditional formatting. Misalnya saya di sini dulu deh, atau di sini dulu. Conditional formatting kita nyuruh nyuruh ini, nah, atau nyuruh ini kemudian kita ke nyuruh formatting use formula ya, use formula service kemudian nah ini use a formatting atau ini to determine which cell to format. Oke, pada kotak ini kita tinggal menuliskan saja misalnya tadi saya dibantu itu saya berada di kursor mana yang lulus misalnya di kursor D. Di kursor D misalnya di 12. Kemudian kemudian setelah di D12 misalnya eh, langsung kita pakai kategori aja ya. Kategori aja misalnya sama dengan hasilnya lulus. Nah, ini masih bisa nggak kalau tanpa angka? Kemudian saya coba set dulu ini
1,6. Kemudian mungkin ke format itu misalnya underline atau wah, bisa gitu. Saya cancel dulu misalnya format font kemudian apakah coba deh yang saya pakai ini. Waduh, kenapa nggak bisa diklik? Warna ini kok nggak bisa diklik. Oke, saya coba dulu aja yang itu nggak bisa harus ini. Harus angka. Berarti saya nggak boleh di sini. Berarti ini bukan D tetapi B. This problem with formula nutri coba saya lagi harus sama dengan nggak boleh sama dengan ternyata. Misalnya kurang. If B12 kurang dari 60, 1, dan 0. Ya, ada di sini ya. Oke, 60 dan 0 saya coba dulu angkanya. Saya coba lagi aja pakai conditional formatting yang biasa. Kemudian misalnya use formula atau misalnya saya cek yang ini dulu deh. Itu masih bisa karena dia functional formatting manage rule ketemu yang ini di 12. Di 12. Oke. Saya jalankan. Harusnya saya milih yang duplikat ya. Jadi kita tinggal atur aja conditional formattingnya. Sebenarnya bisa. Cuma ini rumusnya saya kok beda dengan yang sekarang. Jadi kalau misalnya if itu eh, 80, mau saya itu ini nilainya 80, itu misalnya sama dengan 80 deh. Sama dengan 80 ternyata tidak boleh. Saya coba lagi. Kemudian 1,0 true or false. Kemudian saya format dulu pakai warna merah. Oke, itu bisa. Ini saya oh nggak saya apply tadi. D12. Ya, berarti nilainya harus saya ngambilnya kan di 12 ya. Jadi saya harus nilainya angka sama dengan 80. Oke, saya coba di sini berarti. D12 sampai D15. Ini kalau di sini angka 80, kenapa dia otomatis ini jalannya harusnya merah?
Nah, ini ada di sini ya, nanti bisa diutek-utek sendiri. Jadi eh, mencoba atau saya edit dulu di sini if B12 ini kemudian di format warnanya itu harusnya muncul di sini. Oke, mungkin nanti atau next week saya cari dulu supaya eh, dia keluar ya warnanya. Ini kenapa dia cuma jadinya hitam? Tuh, oke. Nanti saya bantu bisa kok sebenarnya. Saya masih lupa agak-agak rumusnya. Minggu depan saya sampaikan seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin warna ya, conditional formatting. Oke, kalau nggak ada kita ke yang kedua adalah fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP ya. Nah, VLOOKUP dan atau fungsi VLOOKUP ini dan HLOOKUP itu adalah sama saja sebenarnya ya. Jadi dia mencari kategori ya dengan referensi. Jadi bisa diartikan adalah salah satu fungsi atau rumus Excel dasar termasuk dalam kategori lookup dan referensi. Jadi dia mencari kategori dari referensi. Seperti itu. Nah, lookup dan HLOOKUP itu bedanya adalah kalau VLOOKUP, dia mencari nilai tertentu dalam kolom atau sumber data lain menggunakan kata kunci vertikal ya. Kalau HLOOKUP mencari nilai kolom pada horizontal. Oke, seperti itu. Jadi hampir sama, cuma bedanya vertikal sama horizontal. VLOOKUP dan HLOOKUP. Kalau saya contohkan, itu untuk lookup, saya contohnya HLOOKUP dulu deh ya. HLOOKUP. Nah, ini contoh dari HLOOKUP. Ini contoh dari HLOOKUP. Eh, jadi dia punya tabel referensi. Seperti ini tabel referensinya data kategori. Bisa kita katakan tabel referensi. Kemudian ini adalah datanya seperti itu. Yang kita mau cari itu adalah eh, yang dirumuskan yang ini ya, yang dirumus yang ini. Nah, kita mau mencari majalah itu kategorinya K3. Dia dapatnya berapa persen? Ya, diskonnya berapa persen. Nah, kita mencarinya secara mendatar gini. Oke. Nah, sedangkan kalau VLOOKUP itu dia vertikal sehingga seperti ini contohnya. VLOOKUP nggak keluar. Ini lookup, ini VLOOKUP. Nah, ini oke sudah. Ini dia mendatar, sorry, vertikal ya ke bawah seperti ini. Sama aja. Jadi nanti kalau misalnya ada majalah ini, dia diketahui kategorinya ini. Nah, dia diskonnya berapa persen. Jadi kuncinya ada di kategori. Ada di kategori, ada di kode ini. Oke. Nah, kita kembali sekarang ke yang HLOOKUP dulu. Nah, yang ke HLOOKUP seperti ini, dia horizontal mendatar seperti ini. K1 itu kategorinya buku, K2 novel, K3 majalah. Dan dia diskonnya 45, 10, sama 5 ya. Oke. Kemudian di sini adalah ada majalah Autobild, dia kategorinya K3. Kemudian HLOOKUP-nya adalah dia membaca dulu yang dicari yang mana ya. Jadi kuncinya ada di E9 di sini. Ada di E9 yang dicari di sini ya, E9. Saya copy dulu misalnya. Saya taruh di sini sebagai komen. Nah, di sini kita cari dulu E9 kuncinya, kemudian tabel referensinya. Tabel referensinya yang dibaca adalah yang value-nya aja. Jadi dari B2 sampai ini. Sampai D4. Nah, kemudian false. Jadi nanti dia bisa membaca sendiri. Jadi hampir sama dengan fungsi if, tapi dia pakai referensi gitu ya. Kalau if itu kan diketik referensinya, kalau ini pakai HLOOKUP. Sehingga hasilnya adalah seperti ini ya. K1, K3, K2. Nah, kemudian kalau misalnya saya mau menambahkan lagi nih tanggal 7
bulan 5 misalnya 2015. Misalnya ada namanya buku visualisasi data. Ya kita patokannya kan tinggal masukkan kodenya aja. Kodenya mau kode berapa? K misalnya 01. Oke. Nah, dia menjadi 15% diskonnya. K4 kenapa di sini kosong ya NA? Karena dia tidak dideklarasikan pada referensinya. Tidak ada K4 di sini. Sehingga dia bakal 0. Kemudian misalnya ada lagi tanggal 8/5/2015. Misalnya ada handphone misalnya tidak sesuai kategori misalnya K5. Nah, dia NA lagi karena dia tidak ada di kategori. Jadi kalau mau nambahin lagi ya berarti kita tinggal nambahin misalnya K4 misalnya K4 misalnya apa ya kaset tadi ya. Kemudian misalnya 2%. Nah, sehingga kita juga harus memperpanjang ini apa namanya referensi kita. Berarti kita ada di E, kemudian ada di E4. Di E4, kemudian kita tinggal referensi. Nah, 2% sisa yang K5. Kalau mau nambah lagi ya kita tinggal K05 misalnya. Itu tadi ada elektronik misalnya diskonnya 3%. Kita tinggal memperluas referensinya. Jadi di sini setelah E adalah EF, kemudian 4. Tinggal kita paste aja. Kita, nah di sini 3% ya, seperti ini. Jadi ini adalah fungsi HLOOKUP. HLOOKUP adalah tabelnya secara vertikal. Oke. Kemudian satu lagi yaitu VLOOKUP. Bedanya lah horizontal dan vertikal. Jadi sama aja ya. Oke, nah contohnya seperti ini. Kalau yang tadi kita nambahnya agak enak ya. Misalnya ada nambah lagi itu enak. Nah, sedangkan bagaimana kalau saya menginsertkan atau menambahkan satu ini, apakah dia berubah? Dia tidak akan berubah soalnya karena dia menggunakan dolar ya. Jadi dolar itu membantu dia data itu berada atau berpindah di posisi mana dia tetap melihat datanya seperti itu. Makanya kenapa ada yang namanya tanda dolar ya. Jadi kayak di pagar gitu. Nah, dia akan ini sekarang saya mencarinya berarti kan di E11 ya. Ini E11. E11 tuh ini K3. Saya insertkan lagi satu berarti kan dia harusnya jadinya E12. Saya insert lagi satu, dia harusnya E12. Nah, dia nambah ya. Dia nambah. Makanya harus dipagar sama seperti tadi. Jadi kalau kita nambahkan K04, misalnya tadi kaset, kemudian 2% misalnya, ini berarti kita harus menambahkan apa? Referensinya. Referensinya tadi yang diketikkan sampai C nih. A3 sampai A3 ini sampai C tadinya. Sampai C sini. Sampai C5. Berarti kita harus menambah lagi referensinya. Kalau tadi saya nambahin F-nya aja ya. Dan itunya sudah otomatis dan berarti kita tinggal mengubah yang belakang ya. Kalau tadi saya ngubahnya yang sel hurufnya ya atau horizontalnya. Sekarang kita ke vertikalnya. Jadi yang harus saya ubah yang mana? Bisa saya dibantu? 5-nya Bu, ganti 6 Bu. Ya, kan kita tinggal ganti aja sudah jadi 6. Harusnya K4 tadi nggak kosong jadi 2% ya. Seperti itu. Jadi yang tadi mengubah, kalau yang pertama horizontal kita mengubah posisi abjadnya, kalau yang vertikal kita mengubah posisi apa namanya angkanya ya ke bawah vertikalnya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Lookup, VLOOKUP?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya absen dulu. Visualisasi dulu. Abdi? Abdi nggak ada. Faiz? Hadir, Bu. Sofi? Kemudian Aldi Bay, you? Hadir, Bu. Hadir. Arofa? Saya, Bu. Yan? Saya, Bu. Padama? Nggak ada. Faradita? Saya, Bu. Heni? Heni ada, Heni? Heni? Harusnya ada Heni. Saya, Bu. Ika? Iya, Ika? Saya, Bu. Ilyas? Nggak ada. Intan? Saya, Bu. Janki? Nggak ada. Khairul Amin? Kerja lain? Saya, Bu. Fawaid? Saya, Bu. Ahsan? Ahsan? Dimas Naufal? Ersam? Hadir, Bu. Ersam ada. Ersam Nasi? Hadir, Bu. Said? Said nggak ada. Maulidia? Hadir, Bu. Abdillah? Hadir, Bu. Hadir. Said ada. Mahbub? Hadir, Bu. Indra? Hadir, Bu. Ya, oke. Indra? Hadir. Hadir, Bu. Ya. Cat ini satu. Oke. Iya, yang hadir. Kemudian yang nggak hadir. Khairul Rizky, kelas B. Saya, Bu. Hadir.